Pembayarannya non tunai ya. Oh. Mari silakan. Iya, 2, Mbak. Satu tiketnya 20.000. Total 40, pembayaran hanya bisa QRIS atau debit. QRIS aja. Oke. Halo guys, balik lagi. Video kali ini gue mau ngajak jalan-jalan virtual ke Museum Vredenburg. Jadi museum ini lokasinya ada di titik 0 Malioboro. Benteng Vredenburg merupakan salah satu bangunan yang menjadi saksi bisu peristiwa-peristiwa bersejarah yang terjadi di Yogyakarta semenjak pemerintah kolonial Belanda masuk ke Yogyakarta. Jadi berdirinya Benteng Vredenburg ini tidak lepas dari lahirnya Kesultanan Yogyakarta. Museum dengan citra yang menarik adalah museum yang memberikan pelayanan edukasi dan rekreasi, sehingga masyarakat tertarik untuk datang ke museum ini. Masih mengutip halaman vredenburg.id, Museum Benteng ini terdiri dari sejumlah ruangan yang biasa dikunjungi pengunjung, yaitu ruang pameran temporer, ruang audiovisual, ruang auditorium, ruang studi koleksi, ruang konservasi, ruang pengenalan, ruang game museum. Museum Vredenburg memiliki berbagai diorama sejarah Indonesia, mulai dari masa perjuangan sebelum proklamasi kemerdekaan hingga masa Orde Baru. Di sini juga terdapat koleksi-koleksi benda, foto, dan lukisan bersejarah tentang perjuangan nasional di Indonesia. Ada guide-nya nih yang udah pernah. Jadi langsung aja yuk kita lihat isi dari museum ini. Mulai dari diorama 1 sampai diorama 4. Saksikan terus videonya. Assalamualaikum. Adem. Ini adalah saat dimana Pangeran Diponegoro menyusun strategi untuk melawan Belanda. Lalu ini ada Kongres Budi Utomo I di Yogyakarta. Ini lahirnya organisasi Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Kampung Kauman, Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912. Ini penampakan mesin ketik pada zamannya. Ini ada piring dan centong. Ini pemogokan buruh pabrik gula di sekitaran Jogja. Nah, ini menggambarkan adegan RM Suryo Pranoto sedang berdialog dengan salah seorang pimpinan pabrik gula di Jogja. Hal ini dipicu karena upah sangat rendah sehingga tidak mencukupi untuk hidup layak. Ini berdirinya Taman Siswa pada tanggal 3 Juli 1922
oleh Ki Hajar Dewantara. Pertama kali didirikan, sekolah Taman Siswa ini diberi nama National Underways Institute Taman Siswa. Kemudian ini ada baju penjara. Trilogi Kepemimpinan Taman Siswa, Ing Arso Suntulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Jujur ya, masuk ke sini tuh hawanya berasa beda banget. Nggak tahu kenapa, ngeliat patung-patung itu kayaknya gimana gitu. Ngeliat perjuangan para pahlawan. Jadi yang suka sejarah harus masuk ke sini nih biar tahu sejarah bangsa kita gimana. Kemudian masuknya tentara Jepang ke kota Yogyakarta. Sebelum terjadi perjanjian Kalijati pada tanggal 6 Maret 1942, tentara Jepang sudah memasuki kota Jogja. Mereka datang dari Jalan Solo, berjalan ke barat, dan setelah sampai ke perapatan Tugu, kemudian belok ke selatan menuju Jalan Malioboro. Lalu ini suasana latihan kemiliteran zaman pendudukan Jepang 1942 sampai 1945. Ini pembangunan Selokan Mataram. Selokan Mataram merupakan sarana irigasi yang dibangun oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX pada masa pendudukan Jepang 1942 dan 1944. Selokan ini berhasil menghubungkan Sungai Progo di sebelah barat dan Sungai Opak di sebelah timur. Penobatan Sri Sultan Hamengkubuwono IX, tanggal 18 Maret 1940. Di suasananya seperti ini saat Sri Sultan diangkat menjadi Raja Kasultanan Ngayogyakarta. Ini adalah logo Kesultanan Ngayogyakarta. Kalau di sini ada 3, jadi kira-kira udah 3 kali perubahan logo. Oke, selesai diorama 1. Kita lanjut ke diorama 2. Diorama. Ini dia guys, kita yang berasal dari Maja. Guide-nya dari Maja, bukan orang Jogja, Maja, sama Maja. Ini Ibu Fatmawati. Sri Sultan Hamengkubuwono IX memimpin rakyat dukungan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ini kalau malam pada ngopi kali ya. Penguasaan media massa dengan perebutan percetakan harian Sinar Matahari, Simat. Apa? Ini mesin cetak ini ya, koran ya, buat koran. Ini penurunan bendera.
Penurunan bendera Hinomaru dan pengibaran bendera merah putih di Gedung Cokan Kantai, sekarang Gedung Agung, pada tanggal 21 September 1945. Radio Republik Indonesia. Pengeboman Balai Mataram, Gedung RRI, dan Senobudoyo oleh Sekutu. Pengeboman dari pesawat Royal Air Force milik Sekutu terjadi pada tanggal 25 sampai 27 November 1945. Ini adalah mata uang asing zaman pra-kemerdekaan. Mata uang asing sebelum kemerdekaan. Ini Tragedi Pertempuran Kota Baru, 7 Oktober 1945. Peristiwa pertempuran ini tidak hanya kaum tua saja, namun para pemuda yang ada di sekitar Kota Baru ikut bergabung dengan nama Laskar Rakyat. Dalam peristiwa penyerbuan Kota Baru ini, sebanyak 21 pejuang dan pemuda Jogja gugur, dan di pihak musuh 27 tentara tewas. Berikutnya pelucutan senjata Jepang oleh Polisi Istimewa Pemuda dan Massa Rakyat pada tanggal 23 September 1945. jas hujan polisi. Ini adalah jas hujan polisi. Ini pedang ya, salah. Pengangkutan ekstanan Belanda dan Jepang, Stasiun Tugu Yogyakarta, 28 April 1946. Yogyakarta, gila berarti itu stasiun depannya nggak ada perubahan ya. Ini mata uang ori, uang Republik Indonesia. Ada 1 sen, setengah rupiah, 5 rupiah, 10 rupiah, 5 rupiah. Belum ngalamin kita. Tulis cetak ini. Kegiatan Militer Akademi Yogyakarta. Militer Akademi Yogyakarta. Ini apa? Pembentukan Tentara Keamanan Rakyat, 5 Oktober 1945. Kongres Pemuda Indonesia di Yogyakarta. Pemerintah Republik Indonesia hijrah ke Yogyakarta, Stasiun Tugu Jogja, 4 Januari 1946. Ini Pak Karno ya. UGM nih. Peresmian Universitas Gadjah Mada disahkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1949 tertanggal 16 Desember 1949.
Pelantikan Jenderal Sudirman sebagai Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia pada tanggal 28 Juni 1947 di Istana Presiden, Yogyakarta. Diorama 3 Selesai diorama 2, kita lanjut ke diorama 3. Serangan Super Semar, serangan nomor 1 Maret. Gitu nonton. Diorama 3 menampilkan adegan peristiwa sejarah sejak disepakatinya Perjanjian Renville pada tahun 1949 sampai dengan adanya pengakuan kedaulatan RIS tahun 1949. Salah satu adegan dom ke-7 pada diorama 3 adalah diorama adegan penghadangan patroli Belanda di Dusun Merisi oleh Batalion Sarjono berlangsung di Dusun Merisi, Kasihan, Bantul pada tanggal 19 Februari 1949. Jatuhnya kota Yogyakarta akibat agresi militer Belanda II menyebabkan segalanya berubah. Kantor-kantor yang pada mulanya dipergunakan oleh instansi pemerintah RI langsung beralih fungsi sebagai kantor instansi militer Belanda. Demikian halnya dengan gedung-gedung, pabrik-pabrik, dan bangunan lain yang dapat dimanfaatkan sebagai markas. Agresi militer Belanda II. Pendaringan nih. Stasiun Winter Radio. Intimidasi pembedaan tentara Belanda. Jadi di sini hampir semuanya tentang agresi militer Belanda II. Serangan umum 1 Maret 1949. Serangan ini bertujuan untuk membuktikan kepada dunia internasional bahwa TNI dan kepolisian masih ada dan cukup kuat, dengan harapan dapat memperkuat posisi Indonesia dalam perundingan yang sedang berlangsung di Dewan Keamanan PBB. Yogyakarta menjadi termasuk oleh karena jiwa kemerdekaannya. Hidupkanlah terus jiwa kemerdekaan itu. Soekarno. Oke, kelar diorama 3, kita gas diorama 4. Diorama 4. Diorama 4 terdiri dari 7 buah minirama yang menggambarkan peristiwa sejarah pada saat periode Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai pada masa Orde Baru. Oh
Iya. Dulu belajar sejarah kan. Iya, terus ada meja bundar. Dulu pelajarannya PSPB. Ya iya dulu. Pembelajaran sejarah Persatuan Bangsa. Ada. Itu bagian dari sejarah PSPB. Ntar ya kita. Nah, G30 SPB. Penumpasan G30 SPKI. Nah, P4 nih, dulu kalau baru masuk sekolah harus ke P4. Iya, ospek P4. Sekarang nggak ada. Finish. Nah, sekarang kita main playground. Selesai. Sampai sini dulu videonya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.